Seminggu telah berlalu. Selama seminggu ini pula Revan dan Kania sepakat untuk tinggal di apartemen. Bukan tanpa alasan Revan melakukannya. Itu semua karena ia ingin menghabiskan waktu berduaan dengan sang istri, di tempat yang menjadi saksi bisu pertemuan mereka dan juga menjadi saksi bisu perasaan mereka resmi dinyatakan. Dan rencananya hari ini mereka akan pulang kembali ke rumah. Awalnya Revan mengatakan pada istrinya untuk tinggal di rumah saja. Tetapi Kania ngotot ingin ikut dengan alasan tidak mau ditinggal sendiri. Padahal selama seminggu ini Kania selalu memilih tinggal di apartemen saja. Bahkan di saat ia mengajak sang istri, dengan tegas wanita itu menolak dengan alasan akan bosan di sana nanti. Ia masih ingat, hanya sekali Kania mau diajak ke kantor. "Sayang," panggil Revan sedikit berteriak. Revan yang baru selesai membersihkan tubuh, bergegas mencari sang istri yang sepertinya berada di ruang makan. "Apa?" tanya Kania setelah mematikan kompor. "Pasangin dasi aku dong. Kenapa nggak pasang sendiri aja?" tanya Kania heran. "Dih, kan masang dasi itu tugas seorang istri. Loh, bukannya sebelum menikah sama aku, kamu sendiri yang masang dasi?" Kembali Revan berdecak kesal. Ada saja jawaban istrinya itu. Tentu saja ia yang memasang dasi sebelum menikah. Memangnya mau minta bantuan pada siapa? Istri orang? "Apa susahnya sih cuma pasangin doang?" balas Revan yang masih kuku ingin istrinya saja yang melakukan tugas tersebut. Kania mendengus kesal. Wanita itu kemudian berjalan menuju wastafel, mencuci tangannya terlebih dahulu. Dengan cepat wanita itu menerima dasi yang disodorkan sang suami. Sedikit berjinjit, kemudian melingkarkan benda yang ada di tangannya di leher sang suami. Kemudian ia mulai membelitnya. "Tuh udah beres dasi kamu," ucap Kania setelah selesai menuruti permintaan sang suami. "Gimana? Udah ganteng nggak?" tanya Revan dengan pede. "Dih, pede banget. Emang situ ganteng?" Kania sontak saja memberikan tatapan sini pada Revan. Bisa-bisanya pria itu bersikap percaya diri. Revan mendengus kesal. Ia baru ingat istrinya itu memang tidak bisa memuji. Bahkan suaminya sendiri pun tidak pernah dipuji. Dasar istri durhaka. Tidak bisa menyenangkan suaminya. "Terserah aku dong. Emang aku ganteng juga?" "Terserah." Malas berdebat, Kania memilih mengiyakan saja ucapan suaminya itu. Jika berdebat, mungkin tidak ada habisnya. Baru saja Kania hendak pergi, Revan dengan cepat menahan pergelangan wanita itu. Seolah tidak membiarkan istrinya itu beranjak. "Kok dasinya kayak longgar sih sayang? Kencangin dikit napa?" Dengan gemesnya Kania justru menarik dasi yang melingkar di leher suaminya dengan kencang. Membuat Revan terkejut hingga terbatuk-batuk. "Astagfirullah, Kania," tegur Revan menatap tidak suka istrinya itu. "Kamu mau bunuh aku hah?" Bukannya merasa bersalah, Kania malah cengengesan tidak jelas, lantas kembali mendongak. Memperbaiki dasi sang suami. Revan sendiri terus memberikan tatapan membunuh pada sang istri. Kesal saja. Kania ini seperti ada dendam yang tersembunyi. "Nggak usah sampai segitunya ngeliat aku," sindir Kania tanpa menatap mata suaminya. "Durhaka banget sih kamu jadi istri. Masa jahat sama suami? Kualat baru tahu rasa," ketus Revan. Kania menghembuskan napas secara perlahan. Jika terus seperti ini, yang ada mereka telat ke kantor nanti. "Udah, sekarang kita sarapan." Dengan sengaja Kania mengubah topik. Revan sendiri hanya mengangguk. Kemudian duduk di kursi, menunggu sang istri menyiapkan sarapan untuknya. Sembari menunggu, pria itu memilih memainkan ponselnya saja. "Nih, makan."
Revan yang kebetulan sedang asik membaca laporan yang dikirim Hans langsung menghentikan kegiatannya. Menatap nasi goreng yang ada di hadapannya yang terlihat masih terdapat gumpalan asap. Setelah selesai berdoa, baru saja Kania hendak menyuapkan nasi goreng tersebut ke dalam mulut, tapi langsung terhenti kala melihat suaminya yang menatap ke arah dirinya. "Kenapa? Kania, kamu tahu nggak apa persamaan kamu sama nasi goreng ini?" Menatap nasi goreng tersebut, lalu gantian menatap dirinya. Ini kenapa suaminya menyamakan ia dengan nasi goreng? Pikir Kania. Emangnya apa? Tanya wanita itu ingin tahu. Sedikit mencondongkan tubuhnya, lalu sedikit berbisik. Sama-sama hot. Hampir saja Kania tersedak ludahnya sendiri. Heran sekali, suaminya ini suka sekali menggombal. Kalau nasinya udah dingin, gimana? Terdiam sebentar, kemudian senyum terbit di bibir Revan. Sama-sama tetap enak dimakan. Kania hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar gombalan receh suaminya. Dengan penuh antusiasnya ia membalas. "Kamu tahu nggak bedanya kamu sama monyet?" "Enggak," jawab Revan dengan cepat. "Kalau monyet itu hewan, kalau kamu itu manusia." Jawaban yang diberikan istrinya tentu membuat Revan merasa heran. Ini kenapa dirinya tidak merasa baper sama sekali? Yang ada ucapan Kania malah membuatnya kesal. Lagi pula semua orang juga tahu kalau monyet itu hewan. Jawab yang lain kek, misalnya kalau monyet itu bergelantungan di pohon, kalau kamu bergelantungan di hati aku. Ah, istrinya ini memang tidak asik. "Kenapa? Kamu nggak baper, ya?" tanya Kania dengan pandangan sendu. "Baper? Apanya yang mau dibaperin Udin?" "Aku baper kok, banget malahan." Rasanya seperti berbunga-bunga digombalin istri sendiri, jawab Revan terpaksa berbohong karena tidak tega melihat tatapan sendu istrinya. "Ya udah, satu lagi, ya?" Kayaknya nggak usah deh sayang," potong Revan dengan cepat. "Kita harus segera ke kantor." "Jadi, acara gombalannya bisa dilanjutin nanti aja," imbuh Revan ketika melihat raut wajah yang tidak enak dari istrinya. Kania mengangguk saja, memilih untuk menyantap makanan dengan tenang. Begitu selesai, Revan dan Kania segera gegas berangkat ke kantor. "Ya udah, aku jalan-jalan aja, ya. Pengen ngobrol sama teman-teman yang ada di tim aku dulu." Revan mendengus kesal. Baru juga sampai, istrinya malah sudah pamit keluar saja. Padahal kan ia ingin bermanja-manja terlebih dahulu. "Nggak bisa nanti-nanti aja apa, Kania?" "Enggak, aku bosan kalau di ruangan kamu mulu. Aku mau ngobrol-ngobrol sama teman-teman aku." Revan mendesah pelan, menatap istrinya dengan tatapan memelas. Tapi mau bagaimana lagi? Tidak mungkin ia melarang istrinya yang ingin bersosialisasi. Yang ada mungkin Kania akan dianggap sombong jika tidak mau bersosialisasi dengan para karyawan. Kania segera keluar dari ruangan suaminya. Berjalan dengan sedikit melompat seperti layaknya anak kecil. Tersenyum, bahkan ikut menyapa sapaan para karyawan dan karyawati suaminya. "Kania." Sontak saja Kania berdecak kesal kala mendengar suara yang sangat familiar. Akhir-akhir ini Evan selalu mengganggunya. Jika ia ikut suaminya ke kantor, pasti pria itu selalu menyapanya. Entah hanya sekedar meminta maaf, atau menanyakan kabarnya. Tentu saja itu membuat tanda tanya besar dalam benak Kania. Masalahnya, tidak biasanya pria itu bersikap care padanya. Apa sih? Melihat Kania yang kesal, Evan hanya tersenyum kecil. Lalu menyodorkan kotak bekal pada wanita itu. Membuat Kania mengerutkan keningnya. "Tadi aku bikinin roti buat kamu. Seperti yang dulu kamu bilang, kalau kamu suka banget roti dengan selai coklat dan kacang, apalagi kalau aku yang buat. Kamu dulu manja banget,
pengennya aku mulu yang buatin. Jadi sekarang, ini spesial aku buatin. Lengkap sama susu coklat pisang, kesukaan kamu juga, ucap Evan dengan antusias. Oh, iya. Aku juga sengaja buat 2, terus susunya juga 2. Tapi sengaja buat Revannya susu rasa coklat aja, soalnya kan dia nggak suka rasa coklat pisang. Perhatian yang diberikan pria di depannya membuat Kania sontak merasa pusing. Lagi-lagi bayangan hitam itu tiba-tiba muncul di dalam memorinya. Ucapan Evan berputar dalam benaknya, bersamaan dengan munculnya sosok hitam tersebut. Evan yang melihat Kania yang sepertinya pusing langsung panik. "Vel, kamu nggak apa-apa, kan?" Baru saja Evan ingin menyentuh Kania, tapi wanita itu langsung menjauh. "Nggak usah pegang-pegang gue. Gue nggak tahu apa maksud lo ngomong kayak gitu. Dan gue juga nggak tahu apa yang tiba-tiba buat lo care sama gue sekarang. Asal lo tahu, selama kita pacaran dulu, lo sama sekali nggak pernah sedikit pun ngasih perhatian sama gue. Lalu apa-apaan maksud lo sekarang? Tiba-tiba ngasih perhatian kecil? Lo nggak ada niat pengen ngerusak rumah tangga gue, kan?" Tanya Kania dengan menggebu-gebu. Mendengar ucapan Kania, Evan merasa tertohok. Ia benar-benar menyesal tidak pernah menunjukkan rasa sayangnya selama mereka pacaran. Kini jelas terlihat jika Kania membencinya. Lantas, bagaimana mungkin ia bisa mengatakan jika dirinya adalah abangnya? Yang ada Kania akan semakin membencinya. "Ya nggak mungkinlah aku berniat ngerusakin rumah tangga adik kamu. Tolong terima, Kania," pinta Evan dengan wajah memohon. Sebenarnya Kania sendiri heran. Sebenarnya dari mana pria itu tahu makanan dan minuman kesukaannya? Lalu apa tadi kata pria itu? Dirinya suka makan roti buatan dia? Membuat roti untuknya saja Evan tidak pernah. Karena tidak mau berdebat, Kania mengambilnya saja. Urusan makan atau tidaknya itu belakangan. Berbalik, lalu berniat meninggalkan Evan. Tapi, perkataan selanjutnya yang keluar dari mulut pria itu membuat langkah Kania terhenti. "Sebentar lagi aku bakal nikah sama Chia." Mendengar itu, entah kenapa Kania merasa sedih sekaligus bahagia. Namun ia sendiri tidak tahu rasa sedih dan bahagia seperti apa yang tengah ia rasakan. "Oh, bagus dong. Chia hamil, dan aku akan tanggung jawab karena aku yakin itu anak aku. Aku yang udah ngambil kesucian dia. Jadi aku harus tanggung jawab," ucap Evan sembari menunduk. Evan lalu menyodorkan kartu undangan pernikahannya tersebut pada Kania. "Mau ya hadir di pesta itu nanti?" Berbalik, lalu menatap kartu undangan tersebut. "Kenapa gue harus datang? Karena aku cuman punya kamu di dunia ini. Kamu sendiri tahu kan kalau aku sebatang kara di dunia ini?" Aku minta dengan sangat Kania. "Mau ya datang ke pesta itu nanti?" "Aelah, iya gue datang. Selamat buat dede bayinya. Semoga lo bisa tobat dan gak ngehianatin Chia." "Pasti," sahut Evan bersungguh-sungguh. "Makasih banyak, ya." Tidak mau banyak bicara lagi, Kania memilih untuk segera pergi berlalu begitu saja. Kania berjalan menuju ruangan bagian pemasaran. Ya, hanya sekedar berbicara serta ingin sedikit membantu mereka. Rasanya ia kangen ingin bekerja. "Bu Kania." Kania mengerutkan keningnya kala melihat seorang gadis yang sepertinya cukup familiar baginya. "Kamu? Bukannya gadis yang ngasih aku sapu tangan itu, ya?" Dengan antusiasnya gadis itu mengangguk mengiyakan. "Bukannya kamu masih SMA?" tanya Kania yang tak mampu menutupi rasa terkejutnya. "Ish, umur aku tuh udah 20 tahun kali, Bu." "Emang muka akunya aja yang imut-imut," sahut gadis tersebut. "Oh iya, kenalin, nama aku Ita." Kania tersenyum, lalu menerima jabatan tangan gadis yang ternyata bernama Ita tersebut.
Kania. Oh iya, ibu istrinya Pak Revandra, kan? Tanya Ita yang terlihat sangat penasaran. Kania membalas dengan anggukan. Ibu cantik. Cocok banget bersanding dengan Pak Revan. Pantas aja sih Pak Revan jatuh ke pesona ibu. Orang ibu sampai berkilau, kekeh Ita dengan santai. Astaga. Kania sontak berseru. Tidak menyangka pula jika gadis di depannya barbar juga. Dikira dirinya berlian apa sampai disamakan dengan berlian. Kamu karyawati baru, ya? Iya. Aku baru kerja beberapa di sini. Kania terkekeh. Sepertinya dirinya dan Ita sefrekuensi. Serasa enak dan nyambung jika mengobrol dengan gadis itu. Bahkan gadis itu tidak takut sama sekali berbicara dengan gamblang padanya. Padahal gadis itu tahu kalau ia adalah istri dari Revan. Jam menunjukkan pukul 11.30. Tapi Kania belum juga kembali. Ingin menghubungi wanita itu, tapi jelas-jelas ponsel Kania ada di atas mejanya. Revan memilih untuk mengerjakan beberapa pekerjaan lagi saja sembari menunggu istrinya. Siapa tahu saja Kania sedang berjalan ke sini. Baru beberapa menit terlewat, pintu ruangan Revan diketuk. Diikuti masuknya seseorang ke dalam ruangan pria itu. Akhirnya kamu datang juga, Kania. Aku udah nunggu kamu dari tadi loh. Tapi bentar, ini perlu beberapa kata lagi. Abis itu baru kita makan siang. Revan berkata tanpa menoleh sedikit pun ke arah lawan biacaranya, karena yakin itu pasti Kania. Tidak ada sahutan. Masih saja hening. Hanya terdengar derap langkah. Revan sendiri sedikit heran. Tumben sekali istrinya tidak menyahut jika dirinya berbicara. Secara kan Kania orangnya cerewet. Kania, kenapa nggak jauh? Mauren? Akhirnya Mauren tiba juga di Indonesia. Sejujurnya ia sempat berdebat dengan sang asisten, Kelvin. Tentu saja karena ia yang langsung mengambil keputusan sepihak. Membuat banyak sekali kerugian. Meski begitu, Kelvin tak bisa memaksa jika Mauren sendiri sudah membulatkan keputusannya. Akhirnya dengan berat hati pria itu menuruti kemauan Mauren. Melihat berbagai gambar dan video yang diunggah di akun media sosial Revan, hati Mauren tentu sangat sakit. Ia akui jika dirinya pun salah, tapi tetap saja. Menjadi model adalah segala-gala untuknya. Ia berencana setelah kontrak ini habis, ia akan langsung menemui Revan dan meminta maaf pada pria itu. Namun, apa-apaan yang baru saja ia lihat ini. Sangat jelas sekali ada gambar Revan dan seorang perempuan yang tengah memarkan cincin pernikahan. Mauren bahkan rela menanggung konsekuensi, yaitu membayar denda karena membatalkan kerjasama begitu saja. Tapi wanita itu sama sekali tidak mempermasalahkannya. Yang ada di dalam pikirannya hanyalah Revan saja. Baru saja sampai di Indonesia, Mauren tanpa basa-basi langsung pergi menuju kantor Revan. Mengabaikan rasa lelah yang menghampirinya. Begitu sampai di gedung Addison Group, mengenakan kacamata serta masker hitam yang dipadukan dengan dress yang juga berwarna hitam, wanita yang memiliki postur tubuh tinggi semampai tersebut tampak melenggang santai. Terus saja menyusuri lobi hingga koridor menuju lantai di mana ruangan Revan berada. Mauren mengabaikan beberapa orang yang memandangnya dengan tatapan aneh. Bagaimana tidak, semua yang melekat di tubuhnya berwarna serba hitam. Tak mendapat keberadaan Hans, Mauren memilih masuk begitu saja ke dalam ruangan presdir. Mengetuk sekali, kemudian wanita itu langsung masuk. Seketika itu pula senyum terbit di bibir Mauren kala mendapati si pemilik ruangan tampak sibuk berkutat dengan laptop yang ada di depannya. Jika Revan sedang fokus, memang terlihat sangat tampan. Di mata Mauren, ketampanan pria itu berkali-kali lipat. Penampilan Revan sekarang terlihat lebih rapi. Astaga,
Dirinya bahkan sangat merindukan pria yang sudah lama tak ia lihat itu. Akhirnya kamu datang juga, Kania. Lama banget sih keluarnya, gerutu Revan. Membuat Mauren kembali tersenyum. Aku udah nunggu kamu dari tadi loh. Tapi bentar, ini perlu beberapa kata lagi. Abis itu baru kita makan siang. Mauren mengerutkan keningnya mendengar penuturan Revan. Tapi ia juga merasa lucu pada Revan yang berbicara tanpa menoleh ke arah lawan bicara. Mauren nampak menerka-nerka siapa itu Kania. Setahunya Hanslah yang menjadi asisten sekaligus sekretaris pria itu. Lantas, siapa itu Kania sampai Revan mengajak makan siang bersama? Mungkinkah sekretaris barunya? Mengingat bukanlah hal yang aneh jika bos dan sekretaris makan bersama. Kamu kenapa nggak jam Mauren? Detik itu pula, Mauren dapat melihat raut wajah terkejut pria yang ia panggil sayang tadi. Pria itu bahkan melebarkan kedua bola matanya. Mungkin karena tak percaya dengan keberadaannya. Revan mengerjap-ngerjapkan matanya. Mendapati keberadaan Mauren di hadapannya membuat otaknya seketika error. Sekali lagi Revan mengucek matanya, memastikan jika yang ia lihat hanyalah halusinasi. Namun, tetap saja, masih terlihat jelas sosok Mauren di hadapannya. Mauren terus melempar senyum manisnya. Senyum yang dulu sangat Revan sukai. Namun, untuk sekarang jelas saja senyum Kania yang jauh lebih ia suka. Mauren berjalan mendekati Revan. Berniat memeluk dan mencium pria itu untuk melepaskan kerinduan yang sudah ia pendam selama berbulan-bulan ini. Namun, bukannya merentangkan tangan untuk menyambut mantan kekasihnya itu, Revan justru mundur beberapa langkah karena tahu apa yang hendak dilakukan oleh wanita di depannya. "Kenapa kamu datang ke sini?" tanya Revan dengan nada tak suka. "Kenapa? Kamu nggak kangen sama aku?" tanya Mauren dengan suara sendu. "Padahal aku kesini demi kamu loh, sayang. Aku pengen ketemu kamu karena udah kangen banget. Pengen peluk dan cium kamu. Aku rela datang ke sini buat ketemu kamu dan mengklarifikasi masalah hubungan kita." Revan menggelengkan kepalanya. Benar-benar tidak menyangka jika kalimat itu baru saja meluncur dari bibir Mauren. Padahal, sedari dulu ia sudah meminta Mauren untuk pulang ke Indonesia, tapi wanita itu sendiri yang tidak mau. Dan sekarang, ketika dirinya sudah tak mengharapkan wanita itu pulang, dia malah datang tanpa diminta. Melihat mantan kekasihnya duduk di kursi yang langsung berhadapan dengannya, Revan langsung menatap tajam. Aneh saja, sekarang ia benar-benar tak suka pada Mauren. Jangankan bertemu, melihat wanita itu saja ia sudah enggan. "Kamu ada perlu apa kesini?" "Aku kesini karena kangen banget sama kamu sayang. Aku pengen manja-manjaan kayak dulu," jawab Mauren dengan suara centil. Wanita itu seperti tidak ingat apa saja yang pernah ia perbuat pada pria di depannya. Revan terkekeh sinis. Tentu saja sangat menyaksikan apa yang baru saja diucapkan Mauren. Kangen katanya. Setelah ia memilih untuk mengakhiri hubungan, wanita itu sama sekali tak pernah menghubunginya. Lantas, apa itu yang dikatakan kangen? "Silahkan Anda pergi, Nona Mauren Anastasia." Mauren terdiam. Ia tahu betul jika Revan sampai berbicara dengan formal, itu artinya pria itu sudah tidak mau berurusan dengan orang tersebut. "Enggak." Dengan tegas Mauren menggeleng. "Aku nggak mau pergi Revan. Kita perlu bicara masalah hubungan kita. Aku rasa ada yang perlu diklarifikasi." "Memangnya apa lagi sih yang perlu kita bicarakan?" "Udah nggak ada lagi Mauren. Apa kamu lupa? Waktu itu aku udah tegasin ke kamu kalau kita udah resmi putus." Tekan Revan dengan napas memburu. "Jadi, nggak ada yang perlu diperjelas lagi. Aku yakin kamu nggak tuli waktu itu." Mauren menggelengkan kepalanya.
Sampai kapanpun ia tak akan pergi sebelum mengklarifikasi masalah hubungannya dengan Revan. Revan, please. Revan terdiam sejenak, menatap ke arah Mauren untuk sesaat. Kemudian pria itu menghembuskan napas gusar. Sepertinya memang benar. Mereka harus segera memperjelas masalah hubungan mereka. Ia tak mau jika itu nanti berakibat fatal dengan hubungan rumah tangganya dengan Kania. Oke, kayaknya semua ini memang perlu diperjelas. Biar kamu gak ganggu aku lagi. Mendengar ucapan Revan yang penuh penekanan, Mauren hanya tersenyum saja. Mungkinkah hanya dalam kurun waktu sebulan, pria itu bisa melupakan dirinya? Kamu rindu gak sama aku? Revan yang baru saja mendaratkan bokongnya di atas kursi, langsung melayangkan tatapan sinis pada Mauren. Rindu katanya. Apa mungkin ia merasakan perasaan itu? Bagaimana mungkin ia bisa rindu pada Mauren sementara Kania yang selalu menari-nari di pikirannya? Ia sadar betul kalau dirinya sekarang milik Kania. Wanita cantik nan pintar yang sekarang menjadi istri sekaligus pendamping hidupnya. Wanita cantik yang bisa mengambil hatinya hanya dalam beberapa minggu saja. Ketika teringat dengan Kania, Revan tanpa tersenyum. Ah, bolehkah ia katakan jika dirinya sudah merindukan wanita itu? Padahal mereka baru saja berpisah beberapa jam saja. Rupanya Mauren salah tanggap dengan senyum Revan. Ia pikir Revan pun punya perasaan yang sama. Kenapa senyum? Kangen banget, ya? Tebak Mauren dengan penuh percaya diri. Nggak usah GR kamu. Nggak ada gunanya aku rindu sama cewek modelan kamu. Nggak penting, Muaren, jawab Revan yang langsung membuat Mauren merasa tertohok. Kali ini Mauren hanya diam. Entah apa yang mendorongnya. Fokusnya kini malah memperhatikan penampilan Revan. Jika diperhatikan dengan benar, penampilan Revan yang sekarang jauh lebih terurus. Rambut yang biasanya hanya dirapikan begitu saja, kini tertata dengan rapi. Mungkin bantuan minyak rambut. Melihat itu semua tentu membuat hati Mauren berdenyut sakit. Rasa sesak langsung menelusup ke dalam relung hatinya kala melihat cincin yang tersemat di jari manis Revan. Sepertinya memang benar. Revan memang sudah menikah. Jangan gini sayang. Aku minta maaf soal masalah tempo hari lalu. Tapi kamu juga harus ingat, aku ngelakuin itu semua demi bisa mencapai mimpi yang sudah aku bangun sejak kecil. Kamu sendiri tahu kan kalau menjadi model adalah impian terbesar dari hidup aku? Mauren nampak berusaha menjelaskan pada Revan. Berharap pria itu mau mengerti keadaannya. Iya. Revan menjawab dengan cuek. So, bukannya aku udah bebasin kamu buat kejar impian kamu itu? Kamu udah bisa bebas melakukan apa yang kamu mau. Bukannya aku udah bilang kalau aku gak akan peduli lagi sama kamu? Bukannya bagi kamu karir lebih penting daripada aku? Aku udah bilang sama kamu, kalau kamu gak mau pulang, maka hubungan kita berakhir. Tapi apa? Kamu malah memilih untuk tetap berkarir. Dari situ aku paham kalau kamu gak ada niat mau menjalin hubungan serius sama aku. Aku benci di nomor 2 kan Mauren. Masih pacaran aja kamu gak peduli sama aku. Apalagi kalau sampai menikah. Mauren menggeleng. Sayang percaya deh sama aku. Aku tuh sayang banget sama kamu. Mauren berusaha untuk membujuk Revan. Yakin? Nomor 2, kan? Mata Revan memicing. Tentu saja tidak mempercayai ucapan yang baru saja dilontarkan wanita di hadapannya. Yakin banget, Revan. Aku tuh gak bisa hidup tanpa kamu. Revan yang mendengarnya hampir saja kelepasan tertawa. Tidak bisa hidup? Lalu sekarang apa? Apakah yang ada di hadapannya ini arwah Mauren? Terus kenapa sekarang masih hidup? Tanya Revan yang membuat Mauren merasa tertohok. Kamu bukan arwahnya Mauren, kan?
Jangan bilang Mauren udah terjun bebas dari atas jembatan. Wah, kayaknya aku perlu ngadain pesta syukuran 7 hari 7 malam sama Kania. Mauren menarik napas dalam, lalu menghembuskannya secara perlahan. Sepertinya memang ia yang salah berbicara. Revan, Mauren, kita udah putus. Jadi, ayo sekarang kamu mati. Tadi katanya nggak bisa hidup tanpa aku. Entar aku bantu dorongin kamu dari atas jembatan. Mendadak saja Revan bergaya seolah ia masih polos. Ah, andai saja ada Kania, maka dapat dipastikan pria itu akan mendapat tabokan gemes dari sang istri. Mauren menghela napas. Revan, aku tuh sayang banget sama kamu. Revan kembali berdecak. Kemudian memasang wajah serius. Kamu pikir aku peduli apa? Sama sekali enggak, Mauren. Kita udah enggak punya hubungan apa-apa. Lagi pula aku udah menikah dan hidup bahagia dengan pasanganku yang sekarang. Dan asal kamu tahu, aku jauh lebih bahagia dibandingkan pacaran sama kamu dulu. Mendengar kata menikah keluar langsung dari bibir pria yang ia cintai, hati Mauren semakin berdenyut. Rasanya seperti ada batu besar yang menghantam dadanya. Apakah ini artinya ia sudah tak memiliki kesempatan lagi? Ya, Revan memang sudah mempublikkan pernikahannya dengan Kania. Dan untunglah tidak ada komentar negatif dari orang-orang. Mungkin hanya ada beberapa yang menyindir Kania. Tapi istrinya tidak mempermasalahkan hal tersebut. Rupanya Kania memang bukan tipe wanita yang mau ambil pusing. Selama ia bahagia, siapapun yang tidak suka padanya ia biarkan. Selama tidak ada yang mengusik langsung hidupnya, wanita itu masih fine-fine saja. Dan Revan benar-benar merasa bersyukur memiliki istri seperti Kania. Ya, bisa diibaratkan istrinya itu tahan banting. Kamu bohong, kan? Ini semua pasti sandiwara kamu aja. Aku nggak percaya. Mauren menggeleng dengan tegas. Aku yakin banget kalau kamu cinta banget sama aku, dan gak mungkin semudah itu ngelupain aku. Pasti ada yang gak beres, kan? Mendengar penuturan wanita di depannya, Revan sontak terkekeh. Pria itu lantas menggeleng-gelengkan kepalanya. Kamu kenapa tiba-tiba jadi percaya diri sekali? Aku masih cinta sama kamu. Hei, bangun, Mauren. Aku udah gak punya perasaan apapun sama kamu. Ya, oke lah, dulu aku emang punya perasaan sama kamu. Tapi sekarang, sedikit pun sudah gak ada. Semuanya sudah musnah, kata Revan begitu saja. Kamu, Mauren, kamu yang udah menyia-nyiakan aku. Lebih memilih karir kamu dibandingkan aku. Aku bukannya egois, loh. Tapi coba kamu pikir, pria mana yang sanggup bertahan seperti itu? Apa kamu bakal berhenti setelah menikah dengan aku? Enggak, kan? Aku yakin kamu bakal lebih sibuk. Kamu yang terlalu egois, Mauren. Nggak mau bagi sedikit aja waktu kamu buat aku. Padahal apa susahnya sih jadi istri aku aja? Duduk manis dan nikmatin uang aku. Revan, aku mohon. Kali ini Mauren meminta dengan suara lirih. Wanita itu langsung menggenggam telapak tangan pria di hadapannya. Kita masih bisa memperbaikinya, sayang. Kamu tahu, aku bahkan rela membatalkan pekerjaanku demi pulang dan ketemu kamu. Aku mohon, Revan. Aku nggak mau hubungan kita harus berakhir hanya karena masalah sepele seperti ini aja. Revan. Tidak kehabisan akal, Mauren masih saja berusaha memohon. Aku mohon, jangan akhiri hubungan kita hanya karena masalah sepele doang. Aku janji setelah ini akan berubah. Revan menyenderkan punggungnya, lalu menatap tajam wanita yang ada di depannya. Masalah sepele? Apa selama ini wanita itu pikir yang terjadi di antara mereka hanya masalah sepele saja? Jika masalah sepele, bagaimana mungkin dirinya sampai hampir dibuat stres? Kamu maunya apa lagi sih? Aku udah bebasin kamu, Iho.
Kenapa sekarang masih aja ngelunjak? Aku udah tekankan kalau kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Mauren nampak sangat frustasi. Revan yang ada di hadapannya benar-benar berbeda semasa pacaran dengannya. Revan, tolong banget. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku janji bakal turutin semua kemauan kamu. Sekarang aku tanya, kenapa kamu ngotot pengen memperbaikinya? Karena uang? Dengan cepat Mauren menggeleng. Sama sekali bukan perkara uang. Itu semua karena ia benar-benar cinta dengan Revan. Apalagi selama ini Revanlah yang selalu mendukung dan memberi semangat pada ia hingga bisa menjadi model seperti yang sekarang. Tapi ternyata setelah ia berhasil jadi wanita karir, hubungan asmaranya malah harus hancur. Sama sekali enggak. Itu semua karena aku cinta sama kamu. Kamu yang selalu ada saat-saat aku pengen menyerah dulunya. Jadi, mana mungkin aku cinta sama kamu karena uang? Jelas saja karena cinta Revan. Mendengar penuturan Mauren, Revan mengangguk paham. Bukannya ingin kepedean, namun ia percaya pada ucapan wanita itu. Dulu, ia memang selalu ada jika Mauren membutuhkan sesuatu. Selalu menyemangati wanita itu jika semangatnya ingin menjadi model mulai luntur. Namun sayang, semuanya hancur setelah wanita itu sukses. Jadi, kamu cinta sama aku, kan? Tanya Revan yang langsung mendapat anggukan antusias dari Mauren. Kalau kayak gitu, kamu pasti mau merelakan aku bersama wanita lain. Aku bahagia sekarang, Mauren. Kalau kamu benar-benar cinta, kamu bakal merelakannya, bukan justru berniat merebutnya. Bagaimana mungkin aku merelakannya? Aku inginnya kamu bahagia bersama aku, tertawa bersama aku, bukan wanita lain, lirih Mauren dengan suara sayu. Tapi faktanya aku bahagia bersama istri aku, Mauren. Aku bahkan gak pernah mendapatkan kebahagiaan seperti yang istri aku berikan saat bersama aku. Seketika Revan kembali menggebu-gebu. Asal kamu tahu, aku udah berkali-kali sabar dan kasih kamu banyak kesempatan. Tapi apa? Kamu sendiri yang gak pernah memanfaatkan kesempatan itu. Revan, aku. Udah cukup, Mauren. Bertepatan dengan itu pula pintu ruangan Revan dibuka secara perlahan. Orang tersebut hanya melihat dari ambang pintu tanpa mengeluarkan sepatah kata. Ada sedikit rasa terkejut mendengar bentakan suaminya. Saat sedang asik-asiknya berbincang-bincang dengan Ita, Kania sampai lupa jika sudah tiba saatnya makan siang. Astaga, Ita. Kenapa, Bu? Sontak saja Ita panik mendengar istri bosnya berteriak heboh. Ini udah siang. Pasti Revan udah nungguin aku dari tadi. Mana handphone aku di ruangan dia lagi. Aduh, maaf, Bu. Gara-gara saya, Ibu jadi nangkring di sini. Bahasa yang digunakan Ita sontak membuat Kania terkekeh. Lucu saja mendengarnya. Ya udah aku pergi dulu, ya. Kapan-kapan kita ngobrol deh. Siap Bu Bos. Kania menggeleng-gelengkan kepalanya melihat kelakuan Ita. Aneh, ia merasa nyaman berbicara dengan gadis itu. Padahal bisa dibilang pertemuan mereka baru saja 2 kali. Sepertinya memang benar, jika sudah sefrekuensi, tidaklah susah menyatukannya. Dengan langkah cepat Kania berjalan menuju ruangan suaminya. Ketika sampai, secara perlahan ia buka pintu ruangan sang suami, karena takutnya Revan sedang marah padanya. Bagaimana tidak, jam makan siang sudah lewat 30 menit yang lalu. Namun baru saja Kania membuka pintu, dirinya langsung dikejutkan dengan suara suaminya yang cukup nyaring. Udah cukup, Mauren. Mauren langsung mengatupkan mulutnya rapat-rapat. Kalimat yang tadinya hendak dilontarkan, mau tidak mau harus ia telan kembali setelah Revan berucap dengan nada yang terdengar tinggi. Buset, nih bule kenapa nyasar di sini? Mana cakep amat lagi. Tidak bisa dipungkiri,
Kania bahkan berdecak kagum melihat wanita yang terlihat cukup cantik yang sedang duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan suaminya. "Kamu gak perlu lagi ngomong apa-apa." Revan saat itu juga langsung bangkit berdiri. "Terus, kenapa kamu tiba-tiba nikah sama cewek lain? Padahal waktu itu belum sebulan kita putus, Iho. Nggak mungkin dong kamu bisa cinta sama dia dalam waktu yang singkat." Akhirnya Mauren memberanikan diri bertanya meskipun Revan terlihat sedang emosi sekali. Kania yang mendengar pertanyaan Mauren juga sontak memasang telinganya baik-baik. Merasa penasaran juga jawaban seperti apa yang akan suaminya berikan. "Gimana caranya itu bukan urusan kamu. Satu yang perlu kamu tahu, aku cinta banget sama istri aku. Dan aku bersumpah, aku gak bakalan ninggalin dia. Apalagi hanya karena kamu." "Nggak banget Mauren." Jawaban yang diberikan Revan langsung membuat Kania tersenyum lebar. Kakinya bahkan terasa gatal, karena ingin berlari lalu memeluk Revan saking senangnya. Namun berbeda dengan Kania, Mauren justru sebaliknya. Air muka wanita itu terlihat semakin sayu. Tidak menyangka pula Revan mengucapkan kalimat yang menyakiti hatinya. Revan yang sudah sangat marah, kemudian mengucapkan kalimat akhirnya. "Aku tekanin sekali lagi sama kamu. Aku udah gak punya perasaan apapun sama kamu. Sedikit pun bahkan gak ada. Jangan harap kita bisa kembali seperti dulu. Aku pastikan itu gak bakal terjadi, Mauren. Carilah pria lain di sana yang sesuai dengan kriteria kamu, dan yang pastinya sanggup nungguin kamu." Setelah mengatakan itu, Revan langsung bangkit berdiri, berniat mengusir Mauren dari ruangannya. Ia sama sekali sudah tidak peduli lagi dengan perasaan wanita itu. Begitu Revan mendongak, alangkah terkejutnya ia melihat keberadaan Kania yang tengah berdiri dengan santai di samping pintu. "Sayang, kamu udah lama di sana?" Sontak saja Mauren ikut mendongak. Melihat siapa sosok wanita yang dipanggil sayang oleh Revan. "Lumayan," jawab Kania yang nampak acuh. Mendengar ucapan istrinya serta gaya bicaranya membuat Revan tiba-tiba memiliki ide jahil. Sepertinya mengajak istrinya tersebut berkenalan dengan Mauren adalah pilihan yang tepat. Kan siapa tahu nantinya Mauren kena mental. Mengingat mulut istrinya sangatlah berbisa. "Sayang, sini deh. Aku mau ngenalin kamu sama seseorang. Kayaknya kalian harus kenalan, biar kalau misalnya berpapasan di jalan bisa jambak-jambakan." Maksudnya bertegur sapa?" ucap Revan yang dengan sengaja mempeleseti ucapannya. "Oh iya. Kenalin, ini istri aku, Mauren. Namanya Kania." Kania mengangguk, lalu berjalan menghampiri suaminya. Sementara Mauren tersenyum penuh percaya diri. Menatap lekat penampilan Kania yang terlihat biasa saja. Ya, meskipun cantik, tapi masih jauh di bawahnya. "Kenalin, aku Mauren Anastasia." Kania tersenyum simpul, tanpa ragu menyambut jabatan tangan Mauren. "Kania, aku dulunya pacar Revan. Tapi sekarang dia udah direbut sama kamu." Mauren berkata dengan penuh penekanan dan sindiran. Kania yang sadar jika baru saja disindir bukannya marah, justru tersenyum lebar. "Baik, mari kuajarkan cara menyindir yang tepat. Senang bisa bertemu dengan kamu di sini. Makasih banyak karena udah nyia-nyiain Revan dulunya. Sekarang aku adalah istri dari pria yang sudah kamu sia-siakan selama ini. Ingat, ya, kita udah sah." Kania menunjukkan senyum manisnya. Apalagi kala melihat wajah merah padam wanita di depannya. Sementara Revan yang mendengarnya tersenyum lebar. Ternyata memiliki istri yang barbar sekaligus pintar memang banyak keuntungannya. Kadang bisa digunakan di situasi yang tepat. Ia bahkan tidak menyangka balasan yang diberikan Kania begitu menohok. Andai ia jadi Mauren,
mungkin akan langsung kena mental. Tapi, by the way, ada apa gerangan yang membuat Mbak mencret ke sini? Pertanyaan yang dilontarkan Kania langsung mendapat pelototan, baik dari Mauren maupun Revan. Hanya saja, tatapan tersebut memiliki maksud yang berbeda. Mauren yang melotot tidak terima karena namanya yang sangat cantik tersebut dihina. Sementara Revan melotot karena tidak percaya kata itu keluar begitu saja dari mulut istrinya. Kania menatap heran dua orang yang sedang menatap dirinya dengan tatapan horor. Namun detik kemudian ia ikut melotot saat sadar apa yang baru saja ia ucapkan. Sumpah demi apa, kata kotor tersebut keluar begitu saja dari mulutnya. Sama sekali tidak bermaksud menghina atau apalah itu. Maaf, maklum lidah orang Indonesia. Bahasa Indonesia aku terlalu kental. Jadi nggak sengaja bilang mencret, karena nggak bisa nyebut nama Mauren. Lirih Kania sembari memasang wajah penuh penyesalannya. Namun, jika tadi Revan melotot, kini pria itu justru menganggah. Apa tadi kata istrinya? Bahasa Indonesianya terlalu kental sampai tidak bisa menyebut nama Mauren? Lalu kata terakhir wanita itu tadi apa? Mauren, kah? Lagi pula, nama Mauren bukanlah nama orang asing. Di Indonesia pun banyak sekali nama tersebut dijumpai. Bagi kalian yang berniat pengen nenggelamin Kania ke laut karena saking gemesnya, aku persilahkan ya. Jujur aja nih, aku aja gemes banget sama Kania. Pengen banget rasanya congkel kepalanya, terus keluarin otaknya, terus dibersihkan.